Hari ini agenda kita ke Polda untuk bikin laporan mengenai kasus penipuan yang kemarin kejadian itu. Saya bersama manajer buat laporan, didampingi sama kuasa hukum dari Bung Doni dari Talapesi ya, dari ya RBT Law Firm. Dan sekarang lagi dalam proses, nanti sekitar 2 jam kemudian ya, habis sholat Jumat kita akan pemeriksaan lanjut ya, pemeriksaan lanjutan di cyber untuk detail pemeriksaan mengenai kronologi pemeriksaan awal. Kronologinya sendiri seperti apa sih Bang? Kalau dari awalnya itu kasus penipuan? Dari awalnya sebenarnya ini penawaran job untuk saya manggung tanggal 27 Desember di Kementerian PUPR, event Bisa Sambut kalau nggak salah tuh, ada salah satu deputi lah. Nah ini juga si penipu ini mengaku dari in-house Kementerian PUPR, nawarin job, akhirnya hubungin manajer saya, sudah deal angka dan lain-lain. Akhirnya terjadilah proses transfer tuh. Si penipu juga minta tolong untuk diikutkan ya, diinkludkan catering dan MC ya. Jadi supaya satu pintu, satu rekening gitu transferannya. Minta tolong sekalian ke manajer saya gitu, dan begitu ditransfer ke rekening kantor waktu itu. Manajer saya lagi di luar kantor dan kebetulan orang finance kantor jadi lagi di luar negeri, lagi cuti. Jadi begitu ditransfer dan dikirim bukti transfer palsu itu, manajer saya belum sempat untuk cross check. Dan akhirnya gimana, dia minta transfer balik gimana? Setelah ditransfer itu mulai curiga manajer kan, besoknya di cross check ternyata ordernya fiktif. Dan akhirnya manajer bisa transfer ke dia tuh gimana? Manajer merasa transfer itu karena dia minta diinkludkan catering gitu, jadi supaya satu rekening lah. Jadi nominalnya berapa dilebihkan berapa juta, itu minta ditransfer balik. Oh ya, karena kelebihan gitu, dia kelebihan transfer ceritanya. Makanya tanpa cross check manajer kirim kelebihan itu yang sekitar 19.700.000 itu. Modusnya di situ. Kerugiannya itu. Kalau kan tadi sempat merasa yang dibawa tadi bukti yang dibawa itu transferan, rekening, screenshot semua, terus kronologi ya, kronologi singkat, terus beserta data-data diri pelapor dan saksi. tadi kan sempat bilang katanya mau merasa janggal. Ya. Itu kenapa tetap masih dilakukan transaksi pengiriman kembali? Justru merasa janggal setelah mentransfer. Setelah mentransfer. Itu seperti baru sadar kayaknya ketipu nih. Tanpa ngecek mutasi Tanpa rekening. ngecek mutasi rekening. Dan setelah dia merasa janggal baru orang finance untuk ngecek ternyata belum ada dana yang masuk. Ada kayak pelayan juga nggak sih? Pasti kalau unsur pelayan pasti, dan memang sepertinya si penipu ini udah sangat profesional untuk menggiring, cara komunikasinya menggiring korban supaya seperti itu meyakinkan, dan seperti kayaknya dealingnya jadi tight banget gitu, kayaknya harus cepat gitu. Itulah yang mungkin yang bikin jadi hilang fokus dan lalai gitu. Dan jujur yang bikin kita, saya dan manajemen juga mau mengambil langkah hukum dengan setelah saya naikin di sosial media saya cerita mengenai ini, ternyata banyak banget respon DM dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, kasus yang sama, narasi yang sama, bahkan juga beberapa ada rekening yang sama juga dan nomor telepon orang yang sama ini. Itu jadi berpikir saya, aduh kayaknya harus bikin laporan ya supaya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain juga. Oh berarti ini secara tidak langsung modus baru penipuan di manajemen artis ya? Nggak baru juga sebenarnya, Oh, karena, lama. karena informasi dari teman-teman DM itu udah ada yang 2017, dari 2018. Dan saya baru dapat lagi update tadi berita manajer Mama Ina, Pandu Winata itu tertipu 50 juta kali 3 dengan kasus yang sama, Itu beda orang. dengan modus yang sama. Yang nggak tahu itu beda orang apa atau lain. Mas Rani sendiri udah menghubungi untuk pihak Kementerian PUPR nggak sih untuk membahas kasus ini? Karena kan terseret nih nama kementeriannya juga. Nggak sepertinya nggak perlu ya. Itu nanti kewenangan kepolisian. Nah, kepolisian nanti ya. Karena hubungan langsungnya kita kan sama si calon pelapor ini.
Bang, pelajaran yang didapat apa bang? Harus ilmu cross check nomor satu ya, apapun yang berurusan dengan uang itu harus di cross check, dan memang harus punya aplikasi yang bisa men-trace nomor. Kan kalau ada get contact itu kan kita tahu ya bahwa dihubungin nomor ini pasti ketahuan gitu, mostly dia siapa ya. Jadi harus lebih teliti, harus lebih fokus, lebih konsentrasi dalam berdealing. Kalau boleh tahu jumlah kerugiannya sendiri berapa Kak yang dalam? Jumlah kerugian itu 19.700.000 itu ya, 20 juta itu. Jadi sejauh ini kita sudah komunikasi dengan pihak Kementerian atau mungkin dari pihak kakak ini Belum, karena memang setelah kejadian itu nomornya memang langsung nggak diaktif, langsung tidak aktif.